kehidupan yang jasad yang lahir itu merupakan refleksi pantulan dari kehidupan yang batin. Jika batinnya rusak, maka keluarnya juga akan rusak. Nek pabrike rusak, maka metune ya rusak, kan begitu. Ulama yang sekarang MUI, saya nggak mengatakan ini salah, enggak, tapi kalau kaitkan kamu hubungkan dengan pewarisnya Nabi, itu nggak nyambung. Ulama itu dibuat oleh Partai Golkar zaman Pak Harto, sing gawe SK iki duduk Nabi Muhammad. Kalau ulama warisul anbiya, MUI warisul anbiya, itu berarti SK kok Kanjeng Nabi, itu pewaris, bener. Ngono loh. Apakah berarti nggak boleh? Boleh, kamu tinggi referensi, tinggi berpikir, tinggi kena, tapi ojo mikir bahwa berarti itu berarti pewarisnya Kanjeng Nabi. Ngose. Itu munculnya ulama itu karena politik gitu loh, karena politik. Jadi itu. Tapi bukan berarti skeptis loh ya. Mohon maaf, bukan saya tidak mau skeptis. Kowe iki ben ngerti gitu loh. Karena di FB, engkone ulama sing juga agama sopo kan gitu. Itu latar belakangnya itu kan politik, dan jauh setahu saya kayaknya sih jauh zaman Pak Harto kuwi koyoke nggak pernah ketemu Nabi koyoke. Padha enggak? Ya ta? Kemudian Pak Harto nggawe MUI gitu loh. Kan nggak nyambung kan? Hujahnya zikir. Ya kan ini kan hujah-hujah tentang zikir. Jadi tentang alladzi amanu wa ta'minu qulubuhum bi dzikrillah, bi dzikrillah, ala bi ta'minu qulub, zikir ya mesti kan zikir gitu. Ini kita agak masuk ke teknis. Kadal faqro ayakuna kufron. Ini pro kontra sih, tapi saya ngungkap ini karena di Quran juga ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah, kan gitu ya. Kita kaitkan dengan ini begitu ya. Jadi ini fakir secara majas atau secara hakikat maknawi. Pakai di depannya kadal faqra ayakuna kufron. Miskin itu dekat dengan kafir. Koyoke faktane malah gak pasugih, gak gelem nyuwun ilmu. Mbasa wis ceblok golek ilmu kan ngono ta. Faktane iki ngono. Jaman Nabi faktane iki ya ngono. Wis pensiun lagi golek ilmu kan gitu. Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kafiran, maknanya itu bahwa miskin jiwanya, pemalas, menunda-nunda tanpa ada sebab dan alasan, itu menjadi miskin. Miskin itu akan dekat dengan kekafiran. Apakah benar miskin ekonomi, atau miskin sosial, atau miskin pengetahuan, atau miskin komunikasi, atau miskin kehidupan bermasyarakatnya dan sebagainya, itu hanyalah dampak, efek, akibat dari miskinnya jiwa. Yang pada dasarnya secara inti bahwa miskin jiwanya itu kosong hatinya, nggak punya orientasi hidup. Kosong batinnya menjadikan berpikirnya ngawur, pikirannya kalut, batinnya judek, bingung, jiwanya rapuh. Orang yang jiwanya miskin itu orang yang krisis jiwa. Salah satunya, ini hanya contoh, rentan terhadap krisis peran. Orang itu kalau krisis peran dalam sebuah organisasi itu berat. Orang krisis peran itu ingin menampakkan diri, ingin pencitraan, selalu anti kemapanan. Orang krisis peran itu selalu minta perhatian, selalu melakukan pencitraan, kekuasaan dan kekuatan. Karena dia tuh merasa eksis jika dia berkuasa, jika dia memiliki kekuatan. Dia eksis jika semua orang mendengar hebatnya dia. Dia eksis jika semua orang melihat dan memperhatikan dia. Dia eksis, dia tidak mau orang lain itu eksis, maka dia iri, dengki, dendam. Dan masih banyak lagi orang yang krisis peran.
Itu kita butuh hati-hati. Setiap kali ada orang yang ternyata mendapatkan anugerah, mendapatkan keberuntungan, kok dia toh yang ya Allah, wong sing nemu lho kok ya kae, kok gak aku ku sing duwe utang akeh kok ya gak aku. Padahal aku ya salat, aku ya tahajud, aku ya poso. Sing nemu lho kok ya cah kae. Kan ngono, itu orang krisis peran namanya. Saya ra tau salat. Sering ngelok nih, kan gitu. Itu orang yang artinya kita krisis peran. Jadi kalau kita iri dengki itu kan ada krisis peran. Kemudian orang yang jiwanya kritis ya, itu rentan kena penyakit Kruger and Daming effect. Ben kita tak bahasa nih rada anyar. Ngene. Rurwo en istilah ngene iki ya. Kruger and Daming effect. Perilakunya itu bias, cara berpikirnya itu bias kognitif. Merasa dirinya itu segala-galanya. Rumangsa dia itu pinter. Rumangsa dia itu mampu. Orang lain itu gak enak pinter-pinter, gak enak mampu-mampu nih. Itu orang Kruger efek. Gak sadar gitu loh. Kayak sing baru-baru saja mendeklarasikan itu siapa itu? Yang baru itu Indonesia Nusantara itu orang yang tidak pernah menyadari kekurangan dan kesalahannya, orang yang tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu, orang yang tidak kenal tapi dia tidak tahu kalau dia tidak kenal, tapi dia merasa kenal, merasa pinter, sampai dia mengatakan PBB itu harus izin ke kami, ke kelompok kami, kan gitu kan. Ngerti mulai, sing takone ini sapa? Nah, kan gitu. Padahal dia ini ngadeke lagi gitu lah, pede banget gitu ya. Itu orang yang kena Kruger Daming effect. Kalau kita semacam itu, yang kita hadapi begitu ya menang wae rasa piye-piye. Itu adalah orang yang lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan lupa kepada dirinya sendiri. Sebenarnya Quran nek tak sebut sing kok nggone Quran wengko jeleh. Quran itu sebenarnya sudah banyak. Itu sebutannya orang fasik dan munafik kan gitu kan. Orang yang merasa sebagai kebenaran Tuhan, merasa mengenal Tuhan, merasa dicintai Tuhan, merasa amal perbuatannya diterima semua oleh Tuhan. Merasa bahwa lumbungnya Tuhan dan merasa sebagai hak wewenang dan sah menyampaikan kebenaran Tuhan, merasa mendapat pelimpahan khalifah dari Tuhan. Kemudian rentan kena penyakit Cinderella. Kowe tahu krungu tentang situasi Cinderella? Perilaku bias psikologi, seseorang yang karakternya koyok Cinderella, yang sedang menunggu pangeran sang penolong, kan gitu. Kemudian entuk sepatu sak negeri orane sing cocok mung dekne tok sepatu kaca kan. Ini loh bahaya orang-orang yang Kruger Daming effect dan Cinderella. Rumangsono pinter, rumangsono iso gitu. Enggak berani menghadapi fakta. Cinderella kompleks dan Kruger Daming effect itu orang yang enggak bisa menghadapi fakta. Pikirannya itu kesana-sana. Koyoke aku ki wis pinter, kudune aku ki sing jadi pimpinan, kudune aku ki kan gitu. Sebenarnya bisa, kalau kembali kepada Cinderella kompleks, sebenarnya bisa melakukan sesuatu pemberdayaan dan berbudidaya dan berperilaku mandiri dan berdaulat, namun tidak dilakukan. Orang yang kena penyakit Cinderella kompleks itu guru kita menyebut orang yang berfaham buruh, ketergantungan,
obah-obah, karakter jagake, karakter ketergantungan. Orang yang jiwanya kritis itu rentan dengan penyakit dementor. Perilaku anti kemapanan. Nek kowe duwe kanca gampang merusak suasana. Enak-enak jagongan, roro cerita gitu, dementor. Memprovokasi untuk merusak suasana. Memandang dan merasa dirinya lebih agung, lebih luhur, lebih mulia, lebih suci. Melihat derajat orang lain itu selalu di bawahnya. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Dihinggapi penyakit res-res, iri, dengki, dendam. Kalau dia sengsara, saya harus sengsara. Kalau saya bahagia, dia jangan ikut bahagia, kan gitu. Itu dementor. Maka mari kita beraktivitas dengan asih berdunia ini sebaik-baiknya, bahkan mungkin seprofesional mungkin ya. Kita beribadah dengan baik dan sungguh-sungguh, kita bekerja sesuai dengan bidang kita masing-masing, berkaya melakukan pemberdayaan diri dan pembudidaya untuk melakukan bentuk-bentuk perilaku mandiri dan berdaulat. Ini ayatnya lengkap banget, wasta'marukum fiha kala lama yaklima amaroh dan seterusnya ya. Namun kita juga hati-hati dan waspada untuk tidak terikat kumantil melekat pada level dunia dan materialnya. Sungguh-sungguh kita lakukan. Makanya bahwa fakir dalam pengertian fakir di sini dekat dengan miskin, dekat dengan rusaknya jiwa. Maka pada saat kita membekali sejak awal kita ada pendidikan santri gitu ya. Karena memang membangun mindset itu butuh proses. Karena jika mindset itu sudah jadi, membenarnya itu kita akan menjadi berat. Jika awalnya itu salah, jika sudah jadi salah itu dianggap benar, membenarnya sangat sulit. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang imannya di pinggir, di tepi. Maka kita bergerak, berbuat, berlakon dan berpitukon. Jemaah rahimakumullah, ini kita pusatkan ini, setelah ini nanti Rasul adalah kebenarannya, ya nanti setelah ini. Ini tinggal satu lagu nanti ditanya. Tidak sulit teman-teman jamaah rahimakumullah untuk membuat keputusan dan aksi yang kita perbuat setelah kita mengenali jati diri secara utuh. Diri yang lahir, potensi-potensi yang menyertai kelahiran, diri yang batin, yang di dalam jiwa juga dikenali, diri yang utuh, diri yang dohir dan diri yang batin. Setelah diri yang batin dikenali keberadaan diri Tuhan, maka akan menggerakkan kita beraktivitas kemaslahatan, menggerakkan internal kita untuk menjadi soleh dan solehah. Soleh itu apa? Aqimis sholah, peduli, filal khairat. Itu kan perilaku soleh dan solehah. Bersegera berbuat baik. Atau zakah, pedulinya kuat, dibangun di dalam diri. Maka tidak sulit untuk membuat keputusan dan aksi yang kita lakukan setelah kita mengenali jati diri secara utuh. Diri yang lahir dan diri yang batin yang di dalam jiwa. Maka kita mengetahui apa nilai-nilai diri kita dan nilai-nilai apa yang dibutuhkan. Maka muhasabah, mengevaluasi diri, tafakur, berpikir dihubungkan dengan hati nurani demi sebuah keselamatan adalah keniscayaan. Dan kebanyakan di antara manusia, di antara mereka adalah orang-orang yang fasik, merasa berada di dalam kebenaran al-haknya, padahal sama sekali tidak mengenal al-ghaibnya.